Saya, Narta Marbun, tingkat 2A Teologia, akan membahas mengenai Kristologi melalui dua metodologi, yaitu metodologi ontologis dan metodologi fungsional yang dipahami dari fungsional atas dan juga fungsional bawah. Di dalam kekristenan, semakin berkembang pemahaman yang membahas tentang pribadi Yesus, yaitu yang insani dan yang ilahi, sehingga terbentuk sebuah ajaran yang disebut dengan Kristologi, di mana kita akan memahami bagaimana karya Allah yang objektif. Kristologi adalah doktrin tentang pribadi Kristus yang menanyakan bagaimana hubungan pribadi Allah yang ilahi dan yang insani, yang dimana kedua pribadi ini terdapat di dalam diri Yesus. Latar belakang dari Kristologi yaitu ketika Yesus, orang Nazaret, hilang dari panggung sejarah. Kemudian para pengikutnya mulai memikirkan mengenai pengalaman mereka bersama Yesus. Nah, lama-kelamaan mereka mulai menebak teka-teki bagaimana sebenarnya kedudukan dan peran Yesus di dalam tata penyelamatan Allah. Lalu pengalaman mereka dikaitkan dengan Roh Kudus, di mana Roh Kudus dalam tradisi Yahudi yang mengungkapkan bahwa Allah berkarya dalam penyelamatan dunia ini. Sehingga Kristologi dan Trinitas sangat berkaitan erat, di mana setiap afirmasi dari Kristologi senantiasa mengandung pemahaman dari Trinitas, begitu pula sebaliknya. Namun kedua hal ini haruslah dipisahkan, di mana Trinitas memberi perhatian terhadap keesaan Allah, sementara Kristologi memberi perhatian tentang apa yang ilahi dan yang insani di dalam pribadi Yesus. Dalam Trinitas, yang menjadi permasalahan adalah tentang kehakikatan Allah. Dalam konsili Nisea Konstantinopel memutuskan bahwa Yesus sehakikat dengan Allah. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan di dalam Kristologi. Jika Yesus memang Allah, bagaimana hubungan pribadi yang ilahi dan yang insani di dalam Yesus? Memahami Kristologi terdapat metodologi ontologis, yang dimana manusia menerangkan secara ilmiah dan logis tentang kepercayaannya, terlebih lagi menekankan tentang siapakah Yesus. Nah, oleh karena itu, harus dikumpulkan bapak-bapak gereja untuk menyimpulkan dan mengambil keputusan yang benar di dalam konsili. Di dalam kristologi ontologis yang menjadi objek penelitian adalah hakikat Allah dan Yesus. Sebenarnya ini tidak dimungkinkan untuk dilakukan secara alkitabiah, karena manusia tidak mungkin mengenal Allah melalui penelitiannya, melainkan Allah lah yang memperkenalkan diri kepada manusia, sehingga manusia mempercayainya. Nah, inilah yang menjadi konsili yang digelar tidak pernah mendapat rumusan-rumusan yang sesuai, melainkan semua pihak bertikai. Konsili yang pertama adalah konsili Efesus, di mana ini digelar pada tahun 431 yang dipanggil karena adanya pertikaian antara Cyrillus dan juga Nestorius, di mana Cyrillus mengatakan bahwa tabiat Yesus itu seperti susu dan air di dalam sebuah gelas, yang dimana susu adalah tabiat kealahan Yesus dan air adalah tabiat kemanusiaan Yesus. Di mana ketika susu dan air dicampur, maka sifat air akan melebur dan tercampur dengan susu, sehingga yang menjadi dominan adalah susu, yang artinya di dalam diri Yesus yang ada adalah kealahan. Jadi Cyrillus mengatakan bahwa semua karya penyelamatannya adalah tabiat kealahan. Sementara Nestorius mengatakan bahwa tabiat Yesus seperti minyak dan air dalam sebuah gelas, yang dimana minyak dan air tidak akan menyatu, melainkan mempertahankan sifatnya masing-masing. Yang artinya Nestorius menganjurkan bahwa adanya dua kepribadian di dalam diri Yesus. Dan di dalam konsili Efesus ini, Cyrillus menang. Konsili berikutnya adalah konsili Kalsedon, yang ingin menyelesaikan antara pertikaian Eutychus dan pengikut Nestorius, di mana Eutychus mengatakan bahwa kemanusiaan Yesus dipengaruhi oleh tabiat keilahiannya, sementara Nestorius mengatakan bertabiat dua. Keputusan konsili Kalsedon adalah keputusan kompromi yang berbunyi bertabiat dua satu oknum, yang artinya tabiat Yesus tidak bercampur dan tidak berubah. Yang ketiga adalah konsili Konstantinopel II. Konsili Kalsedon mengakibatkan perpecahan sengit di timur, sehingga pada tahun 553 Justinus Martir memanggil konsili Konstantinopel II yang berkeputusan bahwa Kalsedon harus ditafsirkan sesuai dengan Alexandria, dengan tujuan untuk memenangkan monofisit, karena dikhawatirkan bahwa Kalsedon akan membuka pintu bagi Nestorius. Konsili yang berikutnya adalah konsili Konstantinopel III. Konsili ini menyetujui ajaran tentang dua kehendak, tetapi sejajar dengan pengakuan iman Kalsedon, di sini diungkapkan bahwa dua kehendak energi dalam Kristus tidak tercampur, tidak berubah, tidak terbagi, dan tidak terpisah. Jadi, hakikat, tabiat, kehendak, inilah yang disebut dengan kristologi ontologis.
Kita lanjut kepada kristologi fungsional. Kristologi fungsional merupakan kristologi yang memusatkan perhatian pada karya penyelamatan Kristus kepada manusia. Dan metode fungsional membawa kita kepada kesaksian Alkitab. Di dalam memahami kristologi fungsional, kita bisa melihat dari metodologi fungsional dari atas, yang dimana merupakan pendekatan kristologi yang berpangkal dari Allah, yaitu Sang Putra atau Sang Sabda masuk ke dalam sejarah dan menjadi manusia. Pemahaman kristologi atas, sebenarnya Yesus sudah ada pada Allah, sehingga ini menekankan ciri ilahi Kristus. Dan secara keseluruhan, di sini terjadi suatu gerakan dari atas ke bawah dan kembali ke atas. Kristologi dari atas ini adalah sebuah inkarnasi, yang artinya Yesus memerintah dari atas, dan ini dikembangkan oleh Calvert. Sedangkan kristologi dari bawah itu berpangkal dari tokoh Yesus yang historis dan hidup secara publik berdasarkan sabda dan karyanya. Kristologi dari bawah terlihat jelas dalam Injil Sinoptik, di mana Injil Sinoptik menceritakan tentang kehidupan Yesus yang jasmania. Sehingga kristologi dari bawah memahami bahwa Yesus memerintah dari bumi melalui karya-karyanya. Demikianlah penjelasan saya mengenai metodologi kristologi, yaitu metodologi ontologis dan juga fungsional, di mana di dalam kristologi ini kita mengetahui bahwa Yesus itu benar-benar Allah dan juga benar-benar manusia, di mana kedua tabiat ini tidak tercampur, tidak terpisah, tidak berubah, dan tidak terbagi. Dan juga bahwa Yesus berkuasa di atas dan di bawah.